seorang anak SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 lah jadi presiden. Lah, kenapa nggak dikasih aja kerajaannya? Haus kekuasaan banget sih nih raja nih. Hal ini membuat tubuhnya dipenuhi oleh anak panah, mirip seperti landak guys. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 20 November. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Edmund, martir dan pelindung terhadap pandemi. Sebelum kita mulai, silahkan di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita bermula di tanah Inggris tahun 855. Waktu itu kerajaan Inggris belum ada dan masing-masing daerah adalah suatu kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja. Salah satu kerajaan kecil tersebut adalah kerajaan Anglia Timur atau East Anglia. East Anglia pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja muda bernama Raja Edmund. Kenapa muda? Karena memang di tahun itu ia dimahkotai sebagai raja di umurnya yang baru 14 tahun guys. Mungkin ibaratnya kalau sekarang seorang anak SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 lah jadi presiden. Agak lucu ya, tapi memang begitulah sistem monarki yang kepemimpinannya itu berdasarkan garis keturunan guys. Lah, emang dia bisa apa? Orang masih remaja tanggung kayak gitu ya? Iya sih, itu hitungannya emang masih remaja. Tapi percaya atau tidak, Edmund adalah seorang penguasa yang sangat dewasa guys. Role modelnya adalah Raja Daud yang kita bisa lihat kisahnya di Perjanjian Lama. Edmund dengan segala kekuasaan yang melimpah selalu berusaha untuk memperlakukan semua orang, baik bangsawan, tentara, pedagang, hingga rakyat kecil secara adil. Rakyat kemudian sangat menaruh hormat dan memandangnya positif. Bukannya jumawa atau sombong, ia justru tidak terlalu mendengarkan pujian-pujian itu kepadanya. Ia hanya fokus pada tanggung jawabnya sebagai raja dan tak lupa juga tanggung jawab pribadinya kepada Tuhan. Oleh sebab kecintaannya kepada Tuhan, ia memutuskan untuk mengambil cuti selama setahun untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Di Hunstanton, ia memperdalam imannya dengan mempelajari mazmur-mazmur peninggalan Daud dan ibadah umum dalam Katolik. Bahkan, ia sampai hafal semuanya itu loh guys. Keren kan ya? Nah, setelah masa setahun itu, ia kembali ke kerajaannya dan memerintah kembali sebagai raja. Pada masa itu, raja ternyata dihadapkan pada konflik eksternal kerajaan. Peperangan antar kerajaan masih sering terjadi di mana-mana, tak terkecuali juga kerajaannya. Sekitar tahun 866, Denmark mulai menginvasi kerajaan-kerajaan kecil di Inggris, termasuk juga kerajaan Anglia Timur. Konon ia sempat memukul mundur pemimpin Denmark, Hingwar dan Hubba, kembali ke Denmark. Akan tetapi mereka kembali ke Inggris dengan pasukan yang lebih masif, sehingga kerajaannya diserbu orang-orang kafir dari Denmark dan ia sendiri ditangkap. Penguasa kafir itu menawarkan kepadanya, "Hei Edmund, bagaimana kalau kerajaanmu kita bagi saja?" Raja Edmund menolaknya mentah-mentah dan terus kekeh mempertahankan kerajaannya. Akhirnya penguasa Denmark naik darah dan menyuruhnya untuk diikat di pohon lalu mencambuknya hingga daging-dagingnya terkelupas. Dalam penderitaannya ini, raja terus memanggil nama Yesus tanpa henti guys. Para kafir itu semakin jengkel kepadanya dan hukumannya ditambahkan dengan menyuruh para pemanah untuk menghujani tubuh raja dengan panah tanpa mengenai organ vitalnya. Ini bukan merekanya yang baik ya guys. Jangan sampai kena organ vital. Tapi ini intrik supaya penderitaan dari Edmund semakin panjang. Keji banget kan ya. Hal ini membuat tubuhnya dipenuhi oleh anak panah, mirip seperti landak guys. Dirinya yang sudah sekarat itu akhirnya dipenggal di Hogsmeade sekitar tahun 869 atau 870. Dari kisah kemartirannya ini mungkin ada yang bertanya-tanya ya guys. Lah, kenapa nggak dikasih aja kerajaannya? Haus kekuasaan banget sih nih raja nih. Begini guys, jadi dalam kerajaan zaman dahulu, rakyat atau paling tidak mayoritas rakyat akan mengikuti kepercayaan dari raja atau ratunya. Waktu itu posisinya kalau ia melepaskan kerajaannya secara sukarela, maka secara tidak langsung ia juga menjerumuskan rakyatnya ke dalam kekafiran guys. Karena penguasa Denmark itu masih kafir pada waktu itu. Loh, kan sama aja dong. Dia kasih nggak kasih kerajaannya kan akan tetap diambil alih. Iya betul, hasilnya sama sih. Tapi prosesnya yang berbeda.
Kalau dia menyerahkan secara sukarela, maka ia tidak bertanggung jawab terhadap imannya sendiri, alias kabur. Sebaliknya, dengan dia tetap teguh mempertahankan kerajaannya, dia sudah memperjuangkan imannya sampai titik darah penghabisan. Guys, terkadang kita suka berada di posisi yang sama seperti Santo Edmund. Misalnya saat kita ditilang polisi, terlepas kita yang salah atau oknum yang mencari-cari kesalahan ya. Kita dihadapkan pada dua pilihan, mau nyogok atau mengurus dengan prosedur yang sesuai. Hasilnya akan sama, kita sama-sama perlu mengeluarkan uang juga. Tapi prosesnya yang berbeda. Kalau kita memilih untuk menyogok, itu berarti kita mengingkari iman kita sendiri. Kita kabur dari masalah. Sebaliknya, dengan mengurus sesuai prosedur yang ada, kita menghadapi situasi dengan penuh tanggung jawab. So, lewat kisahnya semoga kita bisa terus mempertanggungjawabkan iman kita di tengah-tengah sesama kita ya guys. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Edmund. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Pamit Rek!